cuman ya tetap yang pasti ya merasa terhormat lah maksudnya disandingkan sama seorang pangeran gitu kan ya. Kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia pada hari Rabu kemarin dengan membawa 1.500 rombongan serta 25 pangeran Arab memancing rasa penasaran. Dan rencananya hari ini Raja Salman dan rombongan termasuk para pangeran akan berlibur menikmati indahnya pantai di Pulau Dewata Bali selama 4 hari. Dari 25 pangeran yang ikut serta dalam rombongan besar ini adalah Pangeran Fahd bin Faisal Al Saud yang merupakan keponakan Raja Salman. Lajang yang lahir di Riyadh ini memang terkenal dengan gaya hidupnya yang sedikit melenceng dari tradisi. Tak hanya ganteng, pangeran ini juga terkenal sangat modis dan sering tampil nyentrik. Bahkan kerap warawiri di panggung fashion. Sebuah tato di lengannya menjadi tanda jika kesan eksklusif seorang putra bangsawan tak nampak di dirinya. Namun sebenarnya ia adalah seorang sarjana teknik mesin yang amat peduli pada isu pemberdayaan perempuan. Lantas, benarkah jika cara berpakaian Pangeran Fahd ini simbol keterbukaan sang pangeran? Bicara soal Pangeran Fahd dengan entrepreneurnya kalau kita lihat di Instagramnya dia, di sosial media dia, kita tahu bagaimana dia bisa memilih kacamata pun dia harus bersinergi dengan rekan-rekannya di dunia fashion. Jangan berpikir bahwa orang Arab itu bajunya cuma gamis, karena gamis itu adalah baju tidur, baju di rumah, baju hari-harian. Pada saat dia keluar sebetulnya ada segala macam aturan menurut tata cara mereka. Nah, ini budaya Arab, bukan budaya Islam. Beda, harus dibedakan. Ini adalah sosok pangeran yang harus ditiru sebetulnya. Islamnya tetap Islam, keluarga raja tetap keluarga raja, tapi dia memiliki sesuatu pride and dignity. Tapi pada saat dia turun ke lapangan, dia akan menjadi memblending dengan orang lain. Selain Pangeran Fahd, pangeran yang tak kalah mencuri perhatian adalah Pangeran Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum atau lebih dikenal sebagai Pangeran Faas. Pangeran berusia 33 tahun ini tak hanya tampan. Pangeran Faas juga menyenangi petualangan, sejumlah olahraga yang memacu adrenalin mulai dari berkuda hingga skydive menjadi pilihan pria yang memiliki sorot mata tajam itu. Tubuhnya kan besar, tinggi, terus juga ada brewok-brewok juga kan jadi kelihatan maco, dan fashionnya kalau menurut aku cocok sih. Jadi maco tapi nggak serem gitu kelihatannya, cocok pas sama dia. Ya, namanya pangeran masa nggak boleh sih berstyle sih lah, berstyle gitu masa nggak boleh. Bisa style juga kan, gaya-gaya gini-gini terus lucu-lucuan kayak gitu sih kalau aku lihatnya, dan ini bagusan begini sih kalau menurut aku, jadi apa ya, lebih enak dilihatnya, nggak terlalu serius. Ketampanan para pangeran Arab ini tak hanya dikagumi oleh kaum Hawa. Sejumlah kaum Adam pun berlomba membuat foto terbaiknya untuk disandingkan dengan foto pangeran Arab yang ganteng ini. Sebut saja Hamish Daud. Kekasih penyanyi Raisa ini nampak bergaya memakai sorban layaknya gaya pangeran Arab. Sementara pesinetron Omar Daniel pun dianggap memiliki wajah yang mirip dengan salah satu pangeran Arab. Baru lihat ini juga dibilang mirip sama pangeran. Nggak, ntar gue dibilang besar kepala lagi, nggak juga sih sebenarnya. Opini masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang bilang mirip ini, mirip itulah. Siapapun dia, yang jelas saya pribadi lebih suka dibilang jadi diri saya sendiri gitu. Jadi ya bersyukur jadi diri sendiri, yang pasti setiap orang sih harusnya memang begitu ya. Mungkin orang ngelihat kan, orang secara awam ya, maksudnya dia ngeliat sama-sama ada brewoknya, alisnya tebal, mungkin lihat dari situnya kali ya. Cuman kalau diperhatiin mungkin beda kali aslinya ya. Sebenarnya sih nggak segitu mirip ya, cuman saya juga baru tahu ini malahan. Baru tahu. Kalau Omar mirip lah, hampir mirip, karena Omar itu kan sama-sama turunan Arab. Omar turunan Arab, dia orang Arab asli. Kalau pakai sorban, Hamis gantengan pakai sorban kayak ini. Kerenan. Ganteng, Hamis keren. Jujur aja gantengan pakai sorban kalau di sini. Kepopuleran para pangeran Arab tak melulu karena pesona juga gaya hidupnya.
Salah satu pangeran yang berasal dari Uni Emirat Arab yang cukup membuat banyak orang takjub adalah Pangeran Abu Omar. Dengan keberaniannya mengubur dirinya hidup-hidup selama 20 menit guna merasakan sebuah alam kematian. Sebelum dikubur, pangeran memakai kain kafan dan tubuhnya digotong menuju liang lahat layaknya jenazah orang yang telah meninggal dunia. Kemudian badan Pangeran Abu Omar dimiringkan dan liang kuburnya ditutup dengan sepapan kayu layaknya jenazah. Dan 20 menit kemudian Abu Omar dibangunkan dalam kondisi lemas dan langsung memeluk orang yang membangunkannya itu. Pengalaman berharga itu rupanya menjadikan penghayatan batin bagi kehidupan spiritual sang pangeran. عمل كتبت لك حياة جديدة. هذه كلها نعمة من ربنا. الموت في 30 دقيقة. تخيل كيف الحياة قصيرة. الحياة الموت حق. لما طلعت من القبر أول شيء جاء على بالك إيش؟ شو علاقتي مع ربي؟ مع أهلي، مع ناسي، مع أولادي، وأهم شيء مع شو عملت؟ ماذا سوف أغير؟ يمكن هاي التجربة تخيلني أعيد ليس ذكرياتي لكن كيف أرتب حياتي. سبحان الله، يمكن دقائق بسيطة لكن كيف أثرت وسوف تؤثر في حياتي. نموذج بسيط، احنا كثير نخاف من الموت لكن الموت هو جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة. وكثير من الناس تخاف من هذا الموت لكن أعتبر أن هذا الموت جزء لنعتبر وجزء لنحيا وجزء لنرد ونعطي الجميل ونعتبر الآن بجسد وروح. الله أعطاني فرصة ثانية بجسدي وروحي أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة. Yang dilakukan oleh saudara kita Muslim mencoba mengubur dirinya untuk merasakan kematian, itu bagian dari proses keimanan untuk mempersiapkan diri dengan sukacita menyambut kematian tersebut, begitu ya. Dan tentu setiap orang punya caranya untuk berusaha mempersiapkan diri menyambut kematian, tapi paling mendasar adalah terus tingkatkan iman dan takwa. Seperti beliau yang ingin mencoba merasakan bagaimana rasanya kalau ditutup tubuhnya dengan tanah gitu ya. Ya tentu itu adalah ikhtiarnya masing-masing. Hanya saja bukan berarti kita semua harus mencoba berikhtiar dengan cara seperti itu. Yang kita harus lakukan sekali lagi belajar ilmunya Allah Ta'ala, berjuang menunaikan perintah Allah, berjuang menghindari larangannya Allah. Segala sesuatu yang bisa membuat kita bertakwa, membuat kita lebih beriman, ya tidak apa-apa dilakukan. Salah satunya dalam bentuk muhasabah. Dalam konteks kematian, Islam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh makhluk Allah yang hidup dan bernapas itu pasti akan mengalami yang namanya suatu kematian. Al-mautu babun fakullin nas dakhilun. Maut adalah ibarat sebuah pintu dan di mana seluruh umat manusia akan melewati pintu tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu kan telah menjelaskan kepada hambanya bahwasanya siksa kubur itu ada.
Tetapi bagi orang-orang yang ingin membuktikan siksa kubur itu ada dan ingin menguji dengan masuk ke dalam alam kubur untuk membuktikan atau melihat siksa kubur itu pasti ada. Pangeran Abu Omar memang pernah mencoba mengubur dirinya hidup-hidup demi merasakan sebuah fase bernama kematian. Artis cantik Risty Tagor juga pernah merasakan detik-detik menuju kematian. Saat itu, Risty yang tengah menjalani syuting film sebuah film horor diharuskan dibungkus dalam kain kafan dan kemudian diletakkan jauh di tengah hutan seorang diri. Sementara artis Peggy Melati Sukma justru merasakan sebuah pengalaman seolah-olah dirinya berada di sebuah tempat yang tak pernah ia kenali. Bisa komen sih, tapi yang pasti aku pernah ya syuting itu aku dikafanin. Itu aja rasanya udah luar biasa banget. Pada saat dulu aku syuting film Pocong 2, di endingnya tuh aku dikafanin, terus di pocongnya ditinggalin di tengah-tengah hutan sendirian. Di situ tuh nge-review banget bahwa oh kayak gini ya rasanya tuh kita bakalan sendirian, bahwa kan dibilang saat nanti kita meninggal ada anak kita pun, ada orang tua kita pun, kita akan sibuk sama diri kita sendiri gitu sih. Ya buat aku pribadi yang mengingatkan adalah bahwa kita harus selalu ingat mati. Kita nggak tahu entah hari ini lagi berdiri baru ngelangkah aku meninggal, atau siapapun lagi makan kesedek meninggal, atau tidur tiba-tiba meninggal, lagi sholat pun begitu. Jadi memang ya just prepare, jangan selalu bilang besok-besok, ntar buat lebih baik untuk tobat, karena belum tentu sampai besok. Pada surah Al-Jumu'ah di Al-Quran sudah dikatakan kematian yang kamu menghindari daripadanya maka dia akan selalu mengejarmu. Dan Al-Quran juga banyak mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kematian itu kepastian. Kepastian yang paling hakiki di dalam hidup ini adalah kematian. Tapi kalau merasakan suasana bagaikan bukan ada di dunia, pergi entah kemana, suasana yang tidak dikenali, misalkan, ya itu tentu pernah lah ya. Ya pemirsa juga pasti ada yang pernah merasakan itu. Tinggal kita imani saja. Pada surah Zumar ayat 42 Allah sudah katakan bahwa tidur itu adalah kematian. Seperti apa liburan Indra Bekti dan Adila Jelita ke Jepang? Pasca